Soal latihan mutual holding. Pada awal tahun 2020, PT Papa membeli 80% saham beredar PT Sama dengan nilai akuisisi sebesar $250.000. Pada saat akuisisi tersebut, ekuitas Sama terdiri dari saham biasa sebesar 180.000, agio saham sebesar 50.000, dan saldo laba sebesar 30.000. Tidak ditemukan perbedaan nilai wajar terhadap nilai buku net aset yang teridentifikasi, sehingga diputuskan apabila terdapat kelebihan pembayaran akan dialokasikan pada paten dengan masa manfaat 10 tahun. Setelahnya, pada saat yang sama, Sama membeli 10% kepemilikan Papa dengan nilai 120.000. Nilai akuisisi tersebut sama dengan nilai buku net aset Papa dan tidak ada perbedaan nilai wajar atas nilai buku net aset teridentifikasi. Selama tahun 2020, Sama menjual barang dagangan ke Papa dengan nilai 60.000 dan margin yang ditetapkan adalah 20% dari nilai penjualan. Pada akhir tahun, nilai persediaan barang dagang yang diperoleh dari Sama di gudang Papa adalah 18.000. Selain itu, pada 1 Juli 2020, Papa juga menjual peralatan ke Sama dengan keuntungan sebesar 20.000. Masa manfaat atas peralatan tersebut ditaksir masih dapat digunakan 4 tahun sejak dibeli oleh Sama. Pada akhir tahun 2020, Sama melaporkan pendapatan terpisah sebesar 100.000 dan membagikan dividen sebesar 60.000. Sedangkan Papa melaporkan pendapatan terpisah sebesar 200.000 dan membagi dividen 90.000. Anda diminta satu menentukan besarnya consolidated net income dan NCI expense tahun 2020 dengan metode Trisuri. Kedua, buatlah jurnal eliminasi untuk menghapus investasi Sama ke Papa dan jurnal eliminasi income from Sama. Oke, pertama kita akan membuat diagram afiliasi terlebih dahulu. Papa kemudian di sini ada Mama, Sama, kita buat arah panahnya. Papa memiliki Sama sebesar 80%. Dan Sama memiliki Papa sebesar 10%. Oke, berikutnya kita menentukan excess value. Cost of investment 80%. 250.000. Implied value 250.000 dibagi 80%. Equity S atau book value of net asset terdiri dari common stock sebesar
180, kemudian retain earning sebesar 30.000, share premium atau EPIC sebesar 50.000. Total equity 260, sehingga ada excess value sebesar 52.500. Nah, dialokasikan ke paten 52.500, dan paten diamortisasi per tahun yaitu sebesar umurnya 10, per tahun 5250. Berikutnya, karena S ke P sama, tidak ada perbedaan, kita langsung ke mencari intercompany profit. Oke, kita mulai intercompany profit transaction. Selama tahun 2020, S menjual barang dagang ke Papa. S jual persediaan ke Papa. Ini tahun 2020. Transaksi upstream. Berapa harga jualnya? Harga jual 60. Margin yang ditetapkan 20% dari nilai penjualan. Akhir tahun, nilai persediaan barang dagang yang diperoleh dari S di gudang P adalah 18.000. Artinya, di dalam ending inventory Papa, 18.000 ini terdapat unrealized profit sebesar 20%. 20% dikali 18.000. Oke, berikutnya 1 Juli 2020, P jual peralatan ke S dengan keuntungan 20.000. P jual peralatan ke S 1 Juli 2020, dan ini transaksi downstream. Ada keuntungan unrealized gain on equipment sebesar 20.000. Nah, karena peralatan tersebut sudah digunakan selama setengah tahun, berarti peralatan tersebut sudah terdepresiasi atau kita sebut dengan piecemeal. Realize gain on equipment atau piecemeal sebesar 20.000 dibagi 4 tahun dikali 6/12. 2.500. Nah, setelah kita membuat excess value intercompany, excess value dan intercompany, berikutnya kita mencari income allocation. Oke. Kita mulai di sini ada P, S. Separate income. Separate income P yaitu 200.000 dan S 100.000. Kemudian amortization ada paten
sebesar 5250 di kolom S. Kemudian intercompany profit. Unrealized profit inventory ini transaksi upstream, berarti di kolom S 3.600. Kemudian jual peralatan downstream. Unrealized gain dan realized-nya di kolom P. 20.000 dan 2.500. Nah, ini saya tandai dengan warna merah karena downstream. Nah, ini baru ketemu income recognize-nya. Ya. Berikutnya ada pendapatan dividen yang diakui oleh S. S memperoleh dividen dari P. Yaitu dividen yang dibagikan oleh P sebesar 90.000. S berhak 10%. Total sementara P 182.500 dan S 100.150. Kemudian baru kita mengalokasikan S. P 150 dikalikan dengan 90%. 80%. Oke, total nah, kemudian P harus mengeliminasi dividen yang diberikan oleh S. Perlakuannya seperti downstream. Oke. Sehingga CI dan NCI expense CI 253, sedangkan NCI expense-nya yaitu 20.030. Kemudian dari income allocation ini kita bisa memperoleh berapa sih income from S. Nah, income from S yaitu yang diperoleh oleh S, yang diperoleh oleh P dari S yaitu 80.120. 80.120 dikurangan dengan dividen karena ada transaksi downstream, dikurangi unrealized ditambah dengan realized, yaitu 53.620. Sedangkan dividen income sebesar 9.000 bagi S. Oke, kemudian buat jurnal eliminasi menghapus investasi sama ke papa dan income from S ya. Berarti ini jurnal eliminasi, adjustment dan eliminasi yang tidak lengkap ya. Adjustment and elimination. Oke, langsung saja di sini income
from S, dividend, investment in S. Income from S 53620, dividen S membagikan dividen yaitu sebesar 60.000. 60.000 dikali 80%. Kemudian investment in S 5620. Nah, kemudian di sini ada jurnal debit dividend income pada investment in S sebesar 9.000. Nah, kemudian jurnal investment in S and investment in P. Oke, common stock, RE, EPIC, tadi ada access, patent, common stock, RE, EPIC, patent, in S, NCI, equity. Nya 50, patennya 52.500. Investment in S dikalikan 80%. Kemudian dikalikan 20%. Nah, di sini ada, karena kita pendekatan trisuri, debit, trisuri, stock, kredit, investment, in P. Yaitu sebesar 120.000. Nah, inilah jurnal adjustment dan eliminasi atau menghapus investasi sama ke papa dan jurnal eliminasi income from sama. Demikian pembahasan soal latihan mutual holding. Terima kasih.